wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Adapun materi yang kita akan pelajari yaitu pelajaran apa? Kita mulai saja. Kemarin bab apa kemarin? Bab toharo, yaitu air dibagi menjadi berapa? Air dibagi menjadi yang pertama air apa? Air laut. Yang kedua air sungai. Yang ketiga air hujan. Yang keempat air embun. Yang kelima air sumur. Yang keenam air es. Yang ketujuh air embun. Ini air yang dapat untuk bersuci. Terus air dibagi menjadi berapa? Air dibagi menjadi 4. Yang pertama air apa? Air suci yang mensucikan atau air murni. Untuk dapat untuk berwudu, dapat untuk mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu air apa? Air suci dan mensucikan, akan tetapi makruh hukumnya apabila dipakai untuk bersuci. Contohnya air yang kena terik sinar matahari pada siang hari ya, atau air musamas ya. Seandainya air itu di dalam polah ya, polahnya kena terik sinar matahari. Nah, air itu menjadi hangat ya, dipakai berwudu atau mandi itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya apa? Makruh. Makruh artinya apa? Makruh artinya apa? Apabila dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa ya. Tapi apabila ditinggalkan mendapat pahala. Enggak apa-apa ya. Tapi seandainya ya ada air yang lain, kita pakai air yang lain. Ini ada air yang hangat. Ya, air di adem di kono, kita pakai air yang gitu ya. Tapi kalau memakai air ini enggak apa-apa ya. Sampai adem sih ya. Pertama kan panas, lama-lama menjadi paham ya. Jadi air yang kena terik sinar matahari yang menjadi hangat namanya air musamas. Boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi, akan tetapi makruh hukumnya. Apa artinya makruh tadi? Apabila dikerjakan tidak berdosa ya, tapi apabila ditinggalkan mendapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu air suci akan tetapi tidak dapat untuk bersuci. Misalnya air yang sudah tercampur dengan benda suci lainnya, seperti air kopi, air susu, air es, air sepit, air teduh ya. Itu untuk minum boleh, tapi untuk berwudu nggak boleh ya. Itu namanya air suci, akan tetapi tidak dapat untuk bersuci karena sudah tercampur dengan benda suci lainnya. Tidak dapat untuk bersuci ya. Air suci tapi tidak dapat untuk bersuci apa? Bisa, tapi air yang banyak ya. Seandainya yang sedikit nggak apa-apa ya, seandainya dibalik pada botolnya dibolongi, nggak apa-apa ya. Terus dikatakan seperti di Mekah ya, di Mekah tuh pakai semprotan ya, serat sebelah. Ini kalau di Mekah, jadi air ya, yang pakai semprotan itu hanya sedikit bisa untuk mencukupi berwudu ya. Itu yang ketiga ya. Air suci akan tetapi tidak dapat untuk bersuci karena sudah tercampur benda suci lainnya. Terus yang keempat, air najis atau najis. Air yang kurang 2 pola
kejatuhan najis, air tersebut menjadi najis. Kayak betul kan? Kecap mati ya. Itu seandainya orang dua dan dua bola, airnya menjadi najis. Akan tetapi ya, seandainya airnya itu dua bola lebih kejatuhan najis, air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya. Itu air itu tetap suci, warna, rasa dan baunya tetap tidak berubah, terus air tetap suci. Terus itu air dibagi menjadi 7, terus air yang dapat untuk bersuci dibagi menjadi 7, air dibagi menjadi 4, macam-macam air ya. Terus sekarang macam-macam najis ya. Najis itu banyak sekali ya, seperti apa saja? Darah, nanah, kotoran, utar-utaran, ya pipis ya. Pokoknya yang keluar dari depan dan belakang itu najis ya. Terus najis babi dan anjing itu masuk najis mughalladho. Itu macam-macam najis. Sedangkan najis dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Yang pertama najis apa? Yang paling ringan. Najis mughafa apa? Contohnya apa? Najis mughafa apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun ya, belum makan apa-apa terkecuali minum air susu itu najis mughafa. Cara mensucikannya tinggal seandainya terkena najis tinggal dibersihkan airnya. Itu sudah suci. Bersihkan airnya ke tempat yang kena najis tersebut. Yang kedua, najis sedang apa namanya? Najis mutawasito. Seperti apa saja? Tanah, darah, bangkai, terus kotoran hewan, kotoran manusia, utah-utahan, itu adalah contoh dari najis mutawasito atau najis sedang. Cara membersihkan bagaimana? Kita buang dulu najisnya, terus buang, dilap pakai air dilap pakai kain basah atau yang terkena najis, sekiranya baunya nggak ada, terus rasanya tidak ada, sudah berubah, misalnya sudah nggak warnanya juga sudah nggak ada, tinggal disiram, itu sudah suci. Cara mensucikan najis mutawasito. Terus yang ketiga yaitu najis yang berat, yaitu najis mughalladho. Contohnya najis babi dan anjing. Seandainya kamu kejilat anjing ya, itu cara membersihkannya dibasuh air 7 kali. Nah, salah satunya dari 7 basuhan itu dicampuri debu atau atau lumpur. Salah satunya ya dibasuh 7 kali, salah satunya dicampuri debu atau tanah atau lumpur ya. Nah itu sudah suci. Jadi macam-macam najis tadi sudah. Sedangkan najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mughafa atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasito atau najis sedang. Yang ketiga najis mughalladho atau najis berat. Mungkin hanya itu ya sekalian materi yang saya sampaikan. Coba apabila yang sudah paham, ada yang bertanya? Enggak? Ada yang bertanya enggak? Mau bertanya? Hah? Apa? Ya, ini belajar. Ya nanti ya.
Ini ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang menit.